Itu sebenarnya harus diketahui juga oleh masyarakat. Tidak semua pecandu itu harus nginap. Nah, kalau dia pecandu masih coba-coba gitu, ya ringan, rekreasional, itu rawat jalan aja, ya. Kita rawat jalan aja. Nah, ini pasca rehab ini kan tentunya mau dipantau ini pengguna yang sudah keluar ini supaya jangan terjerumus lagi atau dibawa lagi sama, kan gini biasanya sudah pernah pakai, ini pengedarnya ini ngincar terus nih. Iya. Ini bekas ini calon targetnya tetap dikejar-kejar lagi. Gimana caranya membatasi supaya nggak lagi terjerumus? Iya, makanya di usulan Undang-Undang Nomor 35 kita, kalau lakukan rehabilitasi sudah 2 kali, ya kemudian ketangkap yang ketiga kalinya, itu nggak boleh lagi ya? Nggak boleh lagi rehab. Kita ini proses hukum aja. 70% kejahatan itu bersumber dari penggunaan narkotika atau berbasis penggunaan narkotika. Selamat datang di Azure On, edisi discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya kedatangan seorang tamu istimewa, Direktur Pasca Rehabilitasi BNN Republik Indonesia. Nah, di sini kita akan ngobrol tentang apa saja yang akan dilakukan oleh Direktorat Pasca Rehabilitasi supaya pasien ataupun pengguna narkoba yang sudah keluar dari rehabilitasi tidak lagi menjadi pengguna atau terjerumus kembali. Untuk itu langsung saja kita ngobrol dengan Brigjen Pol Dr. Farid Amansyah, SPPD Finasim. Selamat sore. Selamat sore Pak Edi. Ya. Wah, saya panggil Jenderal ataupun Dr. Farid ya. Ya, Pak Edi aja lah. Semua juga bisa. Nah ini, Bapak kan backgroundnya dari seorang dokter ya? Ya, gimana betul. ceritanya dulu dokter terus malah tertarik masuk ke polisi nih? Oh iya, jadi terima kasih Pak Edi. Ketertarikan saya kepada figur seorang dokter itu memang karena di lingkungan saya, bahkan di keluarga saya itu belum pernah ada seorang dokter. Oh. Iya. Dan ketika melihat seorang dokter kan kita lihat beliau itu sebagai seorang yang cool, mulia gitu ya, membantu orang, profesi yang mulia, sakit, membantu orang sakit, ya, bicaranya menyejukkan. Nah, saya ini terkesan dengan sosok yang demikian. Apalagi waktu saya masuk di kedokteran, cara berpikir seorang dokter itu sangat komprehensif dan sangat solutif. Ya, coba kan kita seorang dokter kan dia menganalisa penyakit itu dari fenomena aja. Misalnya demam. Apa? Iya kan? Apa aja ya? Demam itu adalah keluhan utama, tetapi kan banyak penyakit yang membuat demam. Ya, maka seorang dokter itu berpikir lagi, dia harus menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Maka dia bertanya. Ya, kita sebut anamnesis. Seorang dokter yang baik itu adalah dokter yang banyak bertanya. Karena dari anamnesis itu 70% diagnosis sebenarnya bisa ditegakkan. Baru tahu ya apa. Bisa ditegakkan 70% ya. Selebihnya ya melalui pemeriksaan laboratorium, melalui pemeriksaan penunjang. Nah, setelah dia mengambil kesimpulan, diagnosis sementara kan, dia terapilah. Tetapi itu namanya sementara, dia kuatkan lagi dengan bukti-bukti, evidence yang lain untuk menegakkan satu diagnosa pasti. Setelah itu terapi. Tapi bukan itu saja, dokter itu berpikir kemungkinan sembuhnya ini berapa, bagaimana ke depannya ini penyakit, namanya prognosis. Kemudian berpikir juga kalau dia melaksanakan menulis resep ada efek samping. Udah tahu semua, jadi cara berpikirnya semua komprehensif ya. Ada efek samping yang dipikir, ada ke depan 5-year survival rate-nya berapa persen nih, ya kemungkinan menularnya bagaimana atau kemungkinan mempengaruhi kualitas hidup. Dia udah pikirkan semua. Dan kalau dia tidak tahu, dokter itu perlu second opinion, dia refer kepada dokter yang lebih ahli atau temannya yang perlu subspesialis yang lain. Sehingga saya kira ini keren ini cara berpikir dokter ini. Dia tidak dari satu fenomena bisa ke ini.
ke satu solusi dan memikirkan semua dampaknya gitu. Nah, terus kenapa terus masuk ke polisi nih? Ya, nah itu ceritanya karena waktu itu kami harus bisa lepas dari pendanaan orang tua. Nah, karena itu program beasiswa kepolisian waktu itu masuk ke kampus, saya tertarik dan alhamdulillah lulus. Berikatanlah saya beasiswa dengan polisi dengan catatan setelah tamat dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin itu kita harus mengabdi di kepolisian. Langsung masuknya itu pangkatnya waktu itu udah KBP apa? Enggak, IPDA, Inspektur 2 ya, Letnan 2 waktu itu. Ya, Letnan 2, tetapi untuk dokter itu memang ada privilege, dia mendapat 2 tahun masa dinas. 2 tahun dinas sebagai dokter dulu maksudnya? Enggak, artinya 2 tahun sudah dihitung 2 tahun masa dinas. Oh, jadi langsung singkat ya? Iya, jadi ke Inspektur 1 itu hanya 1 tahun sudah naik pangkat lagi. Waktu itu kan IPDA ke itu atau Letnan 2 ke Letnan 1 hanya harus 3 tahun. Tapi kita sudah terhitung dapat 2 tahun. Jadi 2 tahun. Nah, 1 tahun. Jadi lebih cepat lah dibanding dengan yang lainnya, profesi lainnya. Nah, ini satu lagi nih yang berhubungan dengan disertasi Bapak dulu kan tentang sekretom stem cell. Apa yang membuat Bapak mengangkat itu sebagai disertasi? Iya, jadi saya pikir stem cell ini adalah satu terapi masa depan, ya, futuristic medicine. Ya, sekretom itu adalah suatu bioaktif hasil sekresi dari sel induk, ya, sel induk atau sel punca. Yang ternyata dia sekretnya itu banyak mengandung growth factor, banyak mengandung anti-inflamasi, ya, dan anti radang, ya, kemudian bisa memperbaiki imunitas tubuh, ya, dan itu sebenarnya bisa kita manfaatkan karena tidak ada efek samping. Kalau pengobatan kan sebenarnya ada beberapa yang efek samping. Ini tidak ada efek samping atau reaksi alergi pun tidak ada pada pemberian sekretom ini. Dan ini merupakan saya bilang terapi masa depan karena bisa di customize juga. Ya. Artinya apa? Penyakit tertentu langsung? Misalnya kita ingin pengobatan sekretom dengan untuk diabetes, ya, penyakit DM tipe 2 itu bisa. Misalnya penyakit, misalnya untuk kesembuhan stroke, pasca stroke, itu bisa kita customize. Kemudian untuk penyakit jantung juga bisa kita customize. Artinya sel-sel puncak itu dikhususkan khusus misalnya untuk mendrive perkembangan organ tertentu, ya? Organ tertentu untuk kesembuhan. Nah, kerennya di situ. Yang kedua kan ini bahwa sekretom ini belum banyak di Indonesia, walaupun di luar negeri ini sudah berkembang, tetapi di Indonesia perlu kita lebih kembangkan lagi karena ini akan memberikan dampak yang bagus juga kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Di samping itu membuka lapangan kerja baru, kemudian pengembangan ilmu baru untuk tenaga kesehatan kita. Nah, di Indonesia ini khususnya diambil dari apa nih? Ada 2, ada allogenik, ya, dari dalam tubuh kita sendiri. Jadi kita sendiri bisa diambil itu. Ambil dari darah, sendiri, kemudian di proses kita ambil plasmanya, suntikan kembali. Tetapi yang saya maksud dengan sekretom ini adalah dari sel punca dari tali pusat bayi. Plasenta bayi. Ya, jadi kita bikin satu kondisi tertentu di mana sel punca itu kita membuat hipoksia. Hipoksia itu kita tekan kekurangan oksigen sampai 95%. Terus? Namanya hipoksia. Nah, ternyata Mas Edi, kalau sel punca itu stres dengan kekurangan oksigen, ternyata dia mengeluarkan supaya satu bisa survive. Yang namanya sekretom tadi, berisi growth factor,
antiinflamasi, exosome, physical yang lain, dan itu sangat baik dan manfaat buat ini. Nah, sebenarnya tubuh kita sendiri itu sebenarnya membentuk juga sekretom, tapi kan sejalan dengan umur sekretom itu nggak berfungsi produksinya tidak adekuat untuk melawan penyakit-penyakit yang dialami oleh individu. Ini mengambil dari plasenta bayi ini, apakah harus minta izin dulu dari orang tua bayi ini kan baru lahir kan memang plasentanya dibuang berarti? Iya, jadi jelas. Jadi ada informed consent kepada bapak ibu ya. Kemudian kita screening, harus bapak ibunya juga kita kenal dengan sehat ya, bahwa mereka individu yang bebas penyakit, lahir dengan normal, kemudian kita ambil tali pusatnya itu, kemudian kita istilahnya buat dalam kondisi tertentu untuk berkembang. Nah, jadi dari satu tali pusat itu bisa kita kembangkan jutaan stem cell. Maksudnya kalau sekretom yang dalam bentuk tabung gitu, satu itu bisa didapat dari satu plasenta bisa menghasilkan berapa? Iya. Banyak sekali. Banyak. Tergantung dari hidup tidaknya waktu kita jadi selnya kalau nggak hidup dibuang. Iya, jadi ya kelihatan kan sel yang tidak bergerak, sel yang tidak produktif, berarti dilihat dengan mikroskop lagi ya? Iya, itu. Nah, di situ menariknya. Nah, luar biasa ini. Itu, ya. Nah, ini Jenderal sudah tadinya dokter, terus masuk ke polisi. Nah, sekarang menjadi Direktur Pasca Rehabilitasi BNN. Iya. Nah, ini kan kita lihat Presiden Prabowo ini kan cita-citanya. Iya, betul. Salah satunya adalah memberantas narkoba. Betul. Nah, ini kira-kira Bapak sebagai memimpin direktorat ini, apa yang Bapak lakukan supaya pengguna narkoba ini bisa jangan sampai lagi terjun kembali menggunakan narkoba? Ya. Jadi kita sangat bersyukur ya dengan kepemimpinan Prabowo Gibran ini, bahwa di asta yang ke-7 itu, dari 8 asta beliau itu adalah bagaimana melakukan pemberantasan pada narkotika, ya, narkoba. Karena memang narkoba ini harus kita bangun dari 3 moral standing kalau menurut Kepala BNN, dan kita sangat apresiasi. Moral standing yang pertama adalah bahwa ini adalah ancaman bagi kemanusiaan. Ya, narkoba ini adalah ancaman. Ya, kita bayangkan kalau pengguna di Indonesia 3,3 juta, ya. Dan itu saya perlu tekankan 3,3 juta itu yang kelihatan. Ya, yang ketahuan. Yang tidak kelihatan berapa juta. Ya, namanya fenomena gunung es kan? Iya, betul. Semua fenomena atau semua kejadian di dunia itu kan kelihatan hanya puncaknya. Ya, betul. Sesungguhnya di bawah puncak kita bisa lebih besar lagi, lebih besar lagi. Jadi moral standing pertama ini ancaman kemanusiaan. Yang moral standing yang kedua, kita harus miskinkan ini pengedar, penjual, ya. Kemudian produsen ini harus dimiskinkan dan dilakukan penegakan hukum yang sekeras-kerasnya, sehingga dia terjadilah yang namanya tidak ingin mengulang kembali, tidak lagi memproduksi, tidak ingin mengulang kembali perbuatannya. Efek jerahnya mantap. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pengguna ini kita manusiakan. Direhab gitu. Ya, dengan cara rehabilitasi. Jadi moral standing. Nah, 3 ini ya. Kami, kedeputian kami dan di bawah kedeputian kami ada 3 direktorat ini bermain di situ. Bagaimana seorang pengguna penyalahguna narkoba ini kita manusiakan dengan cara kita lakukan rehabilitasi gitu, Mas. Nah, ini supaya masyarakat kita tahu ya tentang rehabilitasi ini. Ya. Karena banyak pemakai narkoba ini, pertama mungkin takut. Begitu dilaporkan mau rehab, tangkap duluan. Ya. Terus kedua mungkin mohon maaf dijadikan diperas lagi, segala macam. Nah, ini kira-kira supaya jelas nih bagaimana tahapannya kalau memang ada orang yang keluarganya melaporkan, oh anak saya ini perlu direhab nih. Dia berani untuk melaporkan. Sehingga
apa yang harus dilakukan? Apakah ada biaya juga misalnya? Gimana? Jadi klien rehab itu berasal dari 2 sumber. Satu berasal dari kesukarelaan. Yang melaporkan sendiri. Keluarga atau yang bersangkutan sendiri untuk melaporkan diri dan minta untuk direhabilitasi. Jadi yang kedua itu compulsory. Compulsory itu dari proses penegakan hukum, entah kena razia kena ditangkap razia, kemudian ada mungkin screening intervensi lapangan itu, atau karena proses operasi gitu kan, satu operasi dilakukan. Nah, tadi voluntary, compulsory ya. Ini kalau voluntary dengan sukarela dia melaporkan, itu kalau ketangkap itu tidak dilakukan proses hukum karena sudah melapor duluan. Melapor duluan. Ini yang harus masyarakat tahu bahwa kalau dia melaporkan keluarganya atau yang bersangkutan sendiri melapor, itu sudah pasti kita jamin tidak ditangkap. Ya, itu jaminan. Kemudian rehabilitasi ini kalau diarahkan atau dia melapor ke institusi pemerintah, itu sesuai pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tidak dikenakan biaya. Oh, gratis ya? Gratis. Berapa lama biasanya? Itu kewajiban pemerintah untuk melaksanakan rehabilitasi. Prosesnya berapa lama di rehab itu? Nah, ini rehabilitasi ini kan tergantung dari derajat ringan. Kecanduannya seperti apa ya? Beratnya satu proses adiksi ya, adiksi. Nah, kalau dia ringan, kita cukup rawat jalan. Jadi tidak mesti juga rehabilitasi itu harus menginap di tempat rehabilitasi di balai, loka atau panti rehabilitasi milik swasta. Itu sebenarnya harus diketahui juga oleh masyarakat. Tidak semua pecandu itu harus nginap. Nah, kalau dia pecandu masih coba-coba gitu, ringan, rekreasional, itu rawat jalan aja ya. Kita rawat jalan aja. Kalau sedang sampai berat itu baru ke nginap. Itu pun sekarang kita menganut tidak berbasis waktu misalnya 3 bulan, 6 bulan, tetapi kita pantau tiap hari. Kalau misalnya bulan pertama sudah baik, sudah bisa re-entry ke masyarakat kita lanjutkan dengan pasca rehabilitasi sampai rawat jalan. Barangkali mereka ini pun bisa digunakan juga sebagai ujung tombak supaya mereka menjadi istilahnya. Betul, itu namanya agen pemulihan. Supaya juga dia bisa memberikan penyuluhan kepada teman-teman. Jadi kita problem utamanya kan aksesibilitas lembaga rehabilitasi karena tidak semua orang yang menggunakan rehab itu bisa masuk ke sana keterbatasan pemerintah untuk menggratiskan kan juga tidak. Nah, akses ini kalau di kabupaten, di desa, di kelurahan ini kan susah untuk ke kota besar yang ada lembaga rehabilitasinya. Maka kita bentuk yang namanya intervensi berbasis masyarakat (IBM). Nah, itu seperti apa? Kalau kesehatan katakanlah seperti puskesmas Jadi ini kegiatan rehabilitasi yang kita laksanakan di IBM. Nah, itu dari agen pemulihan tadi. Dari orang yang salah satu agen pemulihan adalah dari orang yang sudah pernah melaksanakan rehabilitasi, kita nyatakan kualitas hidupnya baik. Nah, kita ajak dia sebagai agen pemulihan. Jadi cocok Pak. Ini udah bisa melaksanakan itu berpikirnya memang harus itu supaya kan jumlah SDM dari BNN kan terbatas. Iya, terbatas, betul. Kalau nggak ada agen-agen seperti itu, gimana bisa menyebar ke masyarakat semua? Jadi kita manfaatkan atau berdayakan beliau-beliau itu ke agen pemulihan. Dan itu kan lebih aplikatif lebih implementatif. Karena sudah pernah pengalaman, tahu dah cara-cara berkomunikasi, cara-cara apa ini orang masih make relaks. Apa bahayanya menggunakan narkoba misalnya kan? Tahu. Dan dari hati ke hati mereka kan sudah bisa tahu bagaimana
metode yang dilakukannya. Nah, tadi Jandra kan yang pertama ini kan kita bilang yang volunteer nih. Nah, kalau yang compulsory gimana? Kalau volunteer kan kalau melakukan diri tidak akan ditangkap. Ya. Tapi kalau compulsory? Kalau compulsory itu kan berarti dia melaksanakan rehabilitasi karena keputusan tim asesmen terpadu ya. Jadi tim asesmen terpadu menghasilkan satu rekomendasi bahwa yang bersangkutan ini adalah pengguna ringan, sedang atau berat. Kalau sedang berat ke rehabilitasi rawat inap. Kalau dia pengguna ringan, ya cukup dia dilakukan rehabilitasi rawat jalan di mana. Itu nanti tergantung atau mungkin waktunya wilayah. Cukup mungkin 1 bulan atau 2 bulan gitu ya barangkali, atau gimana? Sebenarnya sebaiknya tim asesmen terpadu ini tidak menjudge waktu untuk dilakukan rehabilitasi, karena yang menentukan itu sebaiknya adalah konselor adiksi atau asisten konselor adiksi ya. Jadi orang yang ahli lah yang mengatakan bahwa atau memutuskan untuk rehabnya berapa lama. Ya, jadi sebaiknya jangan di situ, karena itu ketika yang bersangkutan itu ke tempat rehabilitasi, di situ akan dilakukan lagi asesmen ya untuk menentukan program apa yang cocok buat dia. Jadi kan kadang-kadang nanti berat nih tapi dibilang karena teman udahlah 1 bulan, kan nggak bisa gitu ya. Nanti kita tidak mendapat progresnya seperti apa aja ya. Iya, jadi dilihat progresnya ya. Keputusan untuk melaksanakan rehab saya kira itu saja yang harus disampaikan. Berarti di dalam itu banyak juga dokter dan dokter psikologi kali ya, supaya bisa. Iya, di tim rehab itu kan ada tim asesmen terpadu itu ada dokter, ada polisi, ada juga dari unsur-unsur psikolog, psikolog dengan aparat hukum lainnya ya, memutuskan ini ke tempat rehab. Nah, di tempat rehab itu kemudian kita lakukan asesmen ulang. Ada juga nggak tambahan dari mungkin keagamaan, mungkin kalau Kristen dia? Ya itu di dalam program rehab. Ada ya? Ya, di dalam program rehabilitasinya itu include di situ. Ya, bagaimana psikologinya kita bangun, kepercayaan dirinya kita bangun, religiusitasnya itu kita bangun, ya. Kemudian keterampilannya kembali kita bangun. Oh ya, kasih skill juga ya. Kasih skill, kita beri skill vokasional yang namanya itu. Supaya nanti dia kalau memang nggak keluar bisa kerja di mana. Betul. Tetap bikin usaha kecil. Proses sebelum dia re-entry ke masyarakat lagi kan, ya kita bekali lah dengan ini. Keterampilan-keterampilan yang bisa menopang. Karena salah satu faktor kenapa banyak pengguna ya karena hopeless dengan pekerjaannya. Ya, satu karena juga masalah keluarga yang mungkin kurang harmonis atau perhatian dari orang tua yang kurang juga karena bisa ya. Termasuk ya. Oleh karena itu di program rehabilitasi kita itu bukan saja yang bersangkutan kita lakukan edukasi, psikologi, bimbingan dan sebagainya, tapi keluarganya juga yang penting. Pengaruh. Ya bagaimana keluarganya ini bisa menerima keadaan dan memberikan yang seperti itu ya. Kasih sayang. Ya, karena kalau tidak dia pasti akan balik lagi atau pasti relapse lagi karena supporting system ini tidak terbangun. Nah, ini pasca rehab ini kan tentunya mau dipantau ini pengguna yang sudah keluar ini supaya jangan terjerumus lagi atau dibawa lagi sama, kan gini biasanya sudah pernah pakai, ini pengedarnya ini ngincer terus nih. Iya. Ini bekas betul. Calon targetnya tetap dikejar-kejar lagi. Gimana caranya membatasi supaya nggak lagi terjerumus? Iya. Jadi khususnya untuk yang sedang atau berat telah dilakukan rehabilitasi itu kemudian program pasca rehabilitasinya kita sampaikan kepada BNNP atau BNNK di mana dia berdomisili untuk dipantau. Dan memang yang bersangkutan itu kita harus ajak dengan pendekatan tertentu agar mendatangi klinik atau IBM untuk mendapatkan terapi pasca rehabilitasi atau bimbingan pasca rehabilitasi. Biasanya kita lakukan itu 8-10 kali pertemuan setelah dia keluar dari
tempat rehabilitasi. Karena kalau enggak itu tadi, ya pasti dia diincar, ditawarkan lagi ya. Oleh karena itu di program pasca rehabilitasi menentukan apakah ini relapse ya atau sudah bisa pulih produktif dan sebagainya. Itu kita lakukan pendekatan-pendekatan di sana ya, termasuk kalau bisa kita salurkan di mereka itu ke tempat-tempat di mana ada bisa melakukan kegiatan pekerjaan dan sebagainya. Gitu. Nah, itu bagus. Soalnya nganggur lagi dia pusing lagi. Iya, jadi kami juga memang menghimbau kepada dunia kerja ini, dunia kerja atau penyedia lapangan kerja, jangan menstigma pengguna narkoba ini. Ini pengguna narkoba ini kan brain disease ya. Ini sebenarnya penyakit otak yang beberapa faktor itu berpengaruh, bukan saja keinginannya, tetapi beberapa faktor mungkin given juga, karena ada faktor-faktor keturunan juga, genetik juga yang berpengaruh. Maksud genetik ini gimana? Genetik, karena gini Mas, tidak semua orang ya walaupun di lingkungannya itu merokok, dia mau merokok kan? Betul. Nah, tidak semua, pasti kan ada. Walaupun rokok itu berseliweran, dia tidak merokok. Temannya semua merokok, dia tidak karena memang secara genetik dia tidak ada keinginan untuk merokok. Gitu. Nah, pada itu kan, sama alkohol juga demikian, berseliweran alkohol, tetapi bagi orang yang memang secara genetik tidak mau ya tidak gitu. Tetapi itu saya kira hanya di prinsipnya, ternyata itu ada unsur-unsur genetik juga. Dia tidak bisa mempengaruhi lah seseorang itu melakukan satu keputusan kan, itu dipengaruhi oleh itu. Nah, ini ada nggak Jenderal, kalau misalnya orang sudah rehab, udah pasca rehabilitasi, tahu-tahu sekian bulan lagi ketangkap lagi? Waduh, ada. Makanya di usulan Undang-Undang Nomor 35 kita, kalau lakukan rehabilitasi sudah 2 kali, ya kemudian ketangkap yang ketiga kalinya, itu nggak boleh lagi ya? Nggak boleh lagi rehab. Kita ini proses hukum aja. Udah keenakan tuh. Ya. Jangan-jangan dia pikir nanti gua makan lagi, ketangkap lagi, rehab nggak usah bayar biaya, makan gratis di dalam panti kan, dijaga lagi, dikasih pendidikan lagi, wah ini kecanduan, dia malah canduannya bukan narkoba tapi canduan untuk direhab lah. Nah itu batas 2 kali. 2 kali ya kita usulkan gitu di Itu makanya permisah ini semua jangan enaknya rehab. Bila perlu memang jangan sampai narkoba. Kedua, kalau yang sudah rehab ya sudahlah, jangan lagi menggunakan. Gitu. Nah, kalau boleh tahu ini tempat rehabilitasi yang pemerintah yang gratis tuh sudah tersedia banyak nggak dan di mana saja kira-kira? Oke ya, jadi khusus untuk BNN itu mempunyai 6 balai lokal rehab. Tetapi kita di tahun 2025 ini bahkan di 2024 sebelumnya juga sudah ada tempat rehab, tapi kita belum klaim sebagai loka ya, karena masih dalam skala kecil, 25 orang tiap lakukan rehab. Itu ada di Kalimantan Tengah, juga ada di Bengkulu dan Sulawesi Utara. Itu untuk rehab rawat nginap. Tapi untuk rehab rawat jalan itu ada di 217 klinik BNN. Itu baru milik klinik BNN, Mas. Banyak sekali ya. Ada lagi namanya institusi penerima wajib lapor. Itu juga melaksanakan kegiatan rehabilitasi baik rawat inap maupun rawat jalan. Itu yang menetapkan adalah Kementerian Kesehatan. Terakhir diputuskan itu 905. Itu yang 905 fasilitas kesehatan yang bisa digunakan untuk tempat rehabilitasi. Bahkan menurut Direktorat Napsa Kemenkes ini mau nambah lagi 700, jadi sudah 1.600. Itu yang dimiliki Kemenkes. Nah, yang banyak juga adalah swasta atau komponen masyarakat. Polri mesti ada. Polri hampir semua fasilitas kesehatan Rumah Sakit Polri Bayangkara itu adalah institusi penerima wajib lapor. Gitu. Jadi itu istilah agar orang bisa melapor di sana dan melakukan rehabilitasi. Tapi penyidik BNN atau penyidik Polri juga bisa mengarahkan pengguna itu untuk ke sana, dilakukan rehabilitasi rawat inap. Itu nah, kalau komponen masyarakat swasta punya itu ada sekitar, terakhir ya kami kemarin
menghimpun ada sekitar 649. Jadi hampir cukup banyak. 650 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang bisa ditempati untuk melaksanakan kegiatan rehab. Nah, khusus yang swasta ini kan bayarnya. Kalau yang tadi yang BNN, Kemenkes, Polri kan mungkin tidak berbayar. Iya, jadi memang swasta berbayar, Mas. Berbayar. Nah, inilah juga kita akan melakukan satu monitoring dan ada standarisasi lah. Bahwa kalau bayarnya itu sekian, kan kalau penyakit itu ada standarnya ya, seperti BPJS itu kan ada standarisasi. Nah, kita juga sebaiknya harus melakukan standarisasi itu terhadap lembaga rehabilitasi swasta ini ya. Karena apa ya, jangan sampai orang enggan untuk melakukan rehabilitasi karena mahalnya gitu. Karena mahalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh lembaga rehabilitasi itu hanya dalam rangka mengeluarkan sertifikat rehabilitasi saja tanpa melakukan program. Itu tidak boleh. Itu kalau ada yang kami temukan itu kami akan putuskan untuk tidak dicabut izinnya oleh Kementerian Sosial. Karena Kementerian Sosial itu yang mengeluarkan izin itu. Kita rekomendasi untuk dicabut karena ya janganlah, tidak boleh ada terjadi gitu ya. Orang seharusnya direhab tapi tidak direhab, langsung tapi dia kelar, udah selesai udah selesai dengan bayaran tertentu. Jangan, itu kejahatannya 2 kali lagi ya. Kejahatannya itu berlipat-lipat ya, Mas ya. Nggak boleh yang begitu. Ada nggak misalnya rumah sakit atau klinik tadi yang melakukan rehab yang swasta ini kena berbayar? Ada nggak bantuan dana pemerintah untuk supaya pasiennya misalnya kena rehab ini habis 10 juta tapi pemerintah mungkin subsidi X rupiah misalnya, ada nggak? Nah, jadi itu semua pantauan dan penguatannya oleh Kementerian Sosial juga ya. Nah, kami di Badan Narkotika Nasional ini melakukan penguatan kepada lembaga rehabilitasi swasta itu. Dalam bentuk apa? Programnya kita benerin, ya. SDM-nya kita latih, ya. Kita bekalin SDM-nya. Kemudian fasilitasnya kita istilahnya standarisasi. Itulah bentuk penguatan kami ke lembaga-lembaga rehabilitasi swasta itu. Tapi untuk membayar saya kira enggak, karena ini pilihan ya untuk ke lembaga. Karena kan kalau memang yang tadi gratis itu sudah semua full, nggak bisa lagi, kan mau tak mau ke swasta. Bahkan kadang-kadang sini yang gratis kosong, tetapi yang berbayar penuh. Kenapa gitu ya? Apa fasilitasnya lebih bagus? Nah, ini jangan sampai, karena sebaiknya kepada masyarakat kita memberikan sesuatu pilihan yang istilahnya membantu mereka. Ya, kalau masih terdapat fasilitas yang gratis, ya kenapa mesti harus yang berbayar kan? Padahal kita punya juga sangat-sangat bagus. Bahkan dunia ini sudah mengakui lembaga rehabilitasi Indonesia ini adalah lembaga rehabilitasi yang termasuk sangat bagus. Ya. Nah, ini kalau melihat data yang tadi sempat Jenderal sebutkan di awal kan sekarang 3,3 juta ya. Orang yang terpapar istilahnya menggunakan narkoba. Nah, kalau dilihat di sini prevalensi penyalahgunaan narkoba itu kan artinya kalau 3,3 juta tahun 2023 itu ekuivalennya dengan 1,73%. Ya. Nah, pada tahun 2022 memang lebih tinggi, 1,95%. Berarti ada penurunan sedikit. Ya. Nah, tapi angkanya masih tinggi. Iya, betul. Kira-kira target BNN nggak 2025 dan kedepannya itu semakin turun tuh apa mungkin yang dilakukan, strategi apa supaya bisa makin turun? Oke, jadi 2025 ini kita akan lakukan survei lagi. Karena survei itu dilakukan tiap 2 tahun. Untuk mendapatkan hasil 2024? Iya, jadi survei prevalensi itu kan tahun 2023. Sebelumnya kan 2021. Ini 2025 kami lakukan lagi survei prevalensi. Nah, bagaimana strategi BNN untuk menekan angka itu biar lebih turun lagi dari 1,73 yang ekuivalen 3,3 juta pengguna. Itu adalah ada 6 strategi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BNN ya. Itu penguatan di perbatasan, kemudian
melakukan kerjasama lintas negara, ya, kemudian pendekatan ikonik dan tematik. Ikonik dan tematik ini adalah pendekatan yang memang sesuai dengan apa yang diingini sebenarnya, salah satunya seperti yang diingini masyarakat. Contohnya gini, ketika di masyarakat itu ada kegiatan seperti Car Free Day, kita masuk di situ. Nah itu ya, untuk itu ikonik banget tuh. Ya, ya. Kemudian misalnya ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang ini, yang memang secara kolektif mereka berkumpul, kita melakukan pendekatan-pendekatan pencegahan di situ. Ya. Nah, kemudian juga strategi berikutnya adalah strategi untuk melakukan hubungan kerjasama dengan lintas sektor. Karena gini Mas, ini narkoba ini musuh bersama kan? Betul. Nah, dan tidak selesai hanya dilaksanakan oleh BNN saja dan Polri, tetapi seluruh komponen masyarakat harus mendukung. Ya. Nah, terakhir lagi ada strategi yang beliau ini untuk diimplementasikan adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan sarana prasarana. Saya tekankan di kerjasama karena memang ini yang harus paling kita kedepankan. Mari kita menjadikan narkoba ini musuh bersama, ya, musuh bersama demi untuk Indonesia emas ini kan kita nikmati bersama. Karena tidak mungkin BNN itu melaksanakan sendiri. Contoh Mas, lembaga rehabilitasi yang ada di Indonesia itu kan cuma ada di 6 provinsi. Padahal kita sudah punya 38 provinsi kan. Tadi yang sampai 1.000 lebih itu hanya ada di 6 provinsi ya? Iya, di 6 provinsi aja itu. Ya. Berarti kalau boleh disebut apa gitu? Ya, di Deli Serdang, di Sumatera Batam, Utara ya di Deli Batam, Serdang, Sumatera Utara kan? Ya. Di Batam, kemudian di Kalianda, Lampung, di Tanah Merah, Kalimantan Timur, kemudian di Badoka, di Sulawesi Selatan, Makassar, dan terakhir di Lido. Lido yang sini Bogor? Iya, Bogor. Itu kan cuma 6. Padahal yang kita inginkan ini semua orang tersentuh dengan rehabilitasi. Makanya melalui podcast ini juga kami menghimbau, ayo dong ya, bagaimana pemerintah daerah juga punya lembaga rehabilitasi masing-masing provinsi yang bisa diandalkan dan milik pemerintah. Bergratis ya, gratis ya. Karena ini kan ke masyarakat juga. Betul. Ya. Bayangkan kalau masyarakat ini tidak direhab, maka ini menjadi sumber kejahatan baru, ya, sumber kejahatan baru. 70% kejahatan itu bersumber dari penggunaan narkotika atau berbasis penggunaan narkotika. Ya, karena membuat orang tidak berpikir normal ataupun yang baru kejadian nggak lama ini kan pulang dari hiburan malam konsumsi narkoba, nabrak keluarga yang naik motor, meninggal semua. Kecelakaan lalu lintas. Iya, kecelakaan lalu lintas banyak lagi. 70% dari pengguna narkoba. Jadi ya kita harus musuh bersama ini Mas ya. Nanti sendiri ya. Nah ini kan memang kita juga harus gimana, apakah sudah ada upaya dari BNN untuk menghilangkan stigma bahwasanya orang yang sudah pernah menggunakan narkoba sudah keluar supaya jangan sampai ada tadi itu stigma cap negatif itu. Apa upayanya yang dilakukan BNN? Iya. Jadi upayanya itu adalah memang menguatkan support system ini. Stigma yang paling dirasakan oleh pengguna itu adalah stigma dari keluarganya sendiri. Bahwa kalau dia kembali dari tempat rehab atau dalam proses ini keluarga harus mendukungnya. Mendukungnya. Jangan sampai dia distigmatisasi sebagai orang yang orang yang tidak berguna, ya, orang yang tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Ya. Ini yang harus sama dengan masyarakat. Ya, masyarakat misalnya terutama pengguna penyedia lapangan kerja, tolong. Itu juga pasti nggak mau terima. Iya, nggak mau terima. Itu kan salah satu stigma itu. Yang melamar kerja banyak, kenapa saya harus pilih yang pengguna narkoba? Nah itu kan sampai begitu ya. Berikanlah mereka satu
lapangan kerja. Dan ini memang kan karena musuh bersama ya. Kalau pengguna ini kita rehabilitasi dengan baik, lantas diterima di masyarakat, insya Allah itu demandnya akan kurang. Ya, demand kebutuhannya akan berkurang karena karena dia sudah bisa berintegrasi, bisa menghasilkan, sudah punya percaya diri, kembali ke keluarganya. Ini yang harus kita hilangkan, Mas. Jadi pengguna narkoba itu jangan kita stigma, harus kita bantu, ya, bukan mendiskreditkan mereka. Iya. Nah ini supaya bisa lebih jelas ya, supaya nanti penonton SRO ini bisa lebih paham ya, dan bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Untuk yang volunteer, yang orang yang pengguna narkoba, baik itu dia sendiri ataupun keluarganya yang mau melaporkan, prosedurnya gimana supaya bisa sampai direhab itu? Mungkin ada tahapan-tahapannya seperti apa? Jadi dia silahkan mendatangi klinik BNN. Tadi ada 217. Ada 6 tempat rehabilitasi milik BNN. Ada IPWL kesehatan ya 905. Datangi itu, laporkan diri secara sukarela untuk mendapatkan rehabilitasi. Kan kalau datang, mereka melapor datang ya, kemudian di asesmen ya, di asesmen dan diberikan satu program bahwa Anda harus menjalani program seperti ini ya, tidak berbayar ya, disiapkan oleh pemerintah, dan mekanismenya mereka mendatangi secara langsung ke tempat itu, ke tempat rehabilitasi. Kalau tidak, petugas atau personil BNN di seluruh Indonesia bisa membantu. Kalau ada yang Anda kenal sebagai pegawai atau personil dari Badan Narkotika Nasional, kan kita sudah ada di 181 kota kabupaten, ya, silakan. Mungkin ada nggak gini, mungkin digital, misalnya sistem online. Jadi orang nggak datang tapi melaporkannya pakai online dulu nih. Bisa. Jadi sudah dibikin nggak sistem itu? Ya. Jadi kalau Anda ini bnn.go.id itu di situ ada tersedia lembaga-lembaga rehabilitasi, bisa melaporkan. Ada koridor untuk melaporkan. Jadi mungkin daftar dulu pakai online nanti. Boleh. Kalau memang mau di asesmen, janjian waktu, kapan datang, di mana. Boleh. Jadi di asesmen kadar ketentuannya sampai seberapa gitu ya. Ya boleh. Jadi buka aja bnn.go.id ya. Itu website kami, itu di situ sudah ada petunjuk untuk bagaimana melaporkan diri. Ya. Jadi dilakukan rehabilitasi secara voluntary itu. Iya. Silakan. Dan jelas jangan khawatir, tidak dipungut biaya dan tidak akan diproses hukum. Nah, itu dia yang paling enak. Takut. Kadang-kadang takut ke sana. Jangan-jangan sana mau ditangkap gitu. Enggak. Itu sudah jaminan bahwa yang bersangkutan ingin sembuh dan memang kita jamin. Nah, kalau masyarakat sudah paham itu, dia tidak akan takut lagi. Tapi kalau nggak paham kan sekarang, nanti saya datang melapor, tiba-tiba besoknya ada yang datang di rumah itu langsung ditangkap. Ya kan? Kalau ada yang begitu, berarti itu oknum yang harus dilaporkan. Laporkan. Nah, laporkan saja. Laporkan saja karena sudah jaminan. Kalau dia sudah mendapat program satu kali mendapat itu kan diberikan bukti satu identitas laporan bahwa sudah diperlihatkan saja. Saya sudah melaporkan. Saya ingin rehab gitu ya. Iya, saya sudah dalam proses rehabilitasi ini. Iya kan? Iya. Gitu Mas. Jadi kita memang menghimbau dan memang mari kalau ada kebetulan saudara-saudara kita yang kita ketahui, kita sadarkan mereka, kita ajaklah untuk ke klinik BNN atau lembaga rehabilitasi yang ada di kota, kabupaten dan domisili setempat. Ya, gitu Mas. Nah ini general, ini kan kita lihat banyak pengguna narkoba. Sebenarnya apa sih faktornya membuat orang itu sampai terjerumus ke narkoba? Ya, jadi kita sudah lakukan survei kepada klien kami yang ada di lembaga rehabilitasi milik BNN, dan 65-70% pengguna narkoba itu terjerumus karena penasaran. Kemudian yang kedua karena ajakan teman sebaya, ajakan teman. Ini dua faktor yang paling utama. Iya,
pengen coba-coba. Nah, kemudian ajakan teman sebaya. Oleh karena itu, jangan mau mencoba sesuatu yang memang ini. Kalau faktor dari baru. Misalnya ada yang bilang broken home atau putus asa atau lagi stres, itu kira-kira itu kan sebenarnya karena dia diberi solusi oleh temannya kan. Berarti kan ajakan ada masalah dulu di satu tempat, terus tiba-tiba ketemu teman dikasih solusi tadi. Iya, dikasih solusi. Dirumuskan itu. Yang kedua ya perkuat iman ya dan takwanya kita, bahwa solusi yang benar adalah ada. Ya, bukan Allah dengan bekali kita solusi yang benar, ya, bukan narkoba solusinya. Ya, dan juga memang kepada anak-anak remaja kita dimanapun berada, kalau ada masalah dengan keluarga terdekat, teman terdekat kita diskusi dulu, ya kan, harus sampaikan dulu, cari solusi dulu. Tapi kalau bisa sih memang saran saya itu ke keluarga dulu, karena keluarga itu tidak akan menjerumuskan. Betul. Tapi kalau ke teman, memang ada yang benar tidak menjerumuskan. Tapi kalau ketemu tadi yang teman yang menjerumuskan kan bahaya. Makanya komunikasi dengan orang tua, dengan saudara sendiri harus ditingkatkan. Iya, makanya ketahanan keluarga, resiliensi keluarga ini penting, ya, karena keluargalah merupakan satu wadah yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan anggota keluarganya. Itu yang paling penting. Ya, keluarga ini harus punya waktu untuk mendengarkan anaknya, mendengarkan anggota keluarganya, ya. Memberikan kasih sayang. Itu yang kurang, Mas. Iya, betul kan, sekarang ini kan orang tua sudah sibuk cari uang. Sampai di rumah sibuk dengan handphonenya masing-masing. Anaknya sudah tidur misalnya kan. Anaknya juga masing-masing sibuk. Jadi sehingga anaknya bergaul malah itu yang tadi itu terjerumus dengan teman-teman yang tidak benar. Nah, itu. Jadi memang faktor keluarga ini adalah faktor dominan dalam rangka untuk memperbaiki atau mencegah supaya tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Ya, betul. Nah, ini Jenderal, karena juga Jenderal orang sibuk dan waktunya terbatas, kira-kira untuk pertanyaan penutup kita, apa pesan Jenderal kepada generasi muda kita supaya, ya selain tadi yang dijelaskan, janganlah sampai terjerumus ke penyalahgunaan narkoba. Oke, baik. Supaya bisa mendapatkan generasi muda yang menuju Indonesia Emas 2045. Ya, jadi saat ini kita dalam satu periode bonus demografi. Ya, betul. Bangsa kita sangat mengharapkan generasi-generasi muda yang bisa membawa Indonesia ke depan, lebih baik. Yaitu generasi emas Indonesia, ya. Indonesia emas tahun 2045. Dan generasi emas yang kita harapkan adalah generasi yang tidak terpengaruh oleh penggunaan narkoba. Oleh karena itu, silahkan rekan-rekan sekalian, ya, perkuat, tentu imannya harus diperkuat, ya, kedekatan kepada agama, ya, kemudian kedekatan dengan keluarga, jangan dilupa itu. Kemudian jangan mencoba-coba sesuatu yang Anda tidak tahu, barang yang Anda tidak kenal, masa depan. Untuk dicoba, jangan, karena sekali mencoba pengen terus tuh, ya. Apalagi memang itu jejaknya adiktif kan, membuat orang sangat aditif, ya. Kemudian yang terakhir, Anda harus bergaul dengan orang yang memang memberikan kemanfaatan dalam pergaulan positif, itu. Ya. Jangan bergaul dengan orang yang menjerumuskan, ya. Ajak teman yang terjerumus tadi, ya, untuk memanfaatkan lembaga rehabilitasi, dan insya Allah ada jalan keluar di sana, ya, dan insya Allah itu pemerintah sangat concern untuk lebih mempedulikan rekan-rekan kita yang terjerumus di sini. Terima kasih Jenderal atas semua pengalaman dan ilmu yang dibagikan supaya nanti masyarakat kita menjadi tahu harusnya bagaimana untuk rehabilitasi dan jangan takut untuk melaporkan diri. Iya, siap. Jangan takut untuk melakukan rehabilitasi, karena memang rehabilitasi ini adalah
terapi yang paling efektif untuk penyembuhan. Ya, terima kasih atas waktunya, Jenderal. Terima kasih, Pak Edi. Sobat setia SRON, itulah tadi obrolan saya dengan Brigjen Pol Dr. Farid Amansyah, SPPD Finasim. Semoga apa yang beliau sampaikan itu bisa menjadi pelajaran yang baik buat kita. Dan juga jangan lupa masyarakat kita, jangan takut untuk melaporkan diri kalau memang sudah terpapar atau menyalahgunakan narkoba, baik dari diri sendiri ataupun keluarga. Karena apa? Karena begitu Anda melaporkan, pertama Anda sudah pasti tidak akan dijerat hukum karena menggunakan narkoba. Kedua, Anda mendapatkan kesempatan rehab yang gratis. Dan kalau bisa, memang janganlah gunakan narkoba. Ya. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di SRON, Edi Sharing Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.